Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum laylatas siyami rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih kepada Ustadz Azmi yang telah melantunkan Al-Quran. Semoga ini menjadi rahmat bagi yang membaca dan umumnya buat kita yang mendengarkan. Saya Abi Gifran, alhamdulillah senang sekali kembali lagi kita di Cahaya Hati Indonesia dengan bersama guru-guru kita semua yang insya Allah di siang ini akan membahas tema-tema yang begitu menarik. Di antaranya membangun rumah tangga surgawi. Jangan hanya pasrah dan jangan mendoakan hal yang tidak baik. Insya Allah tema-tema yang luar biasa ini akan dibahas oleh guru-guru kita. Di antaranya adalah telah hadir di tengah kita ada Syekh Muhammad Jaber, ada Al-Habib Muhammad Syahab dan Al-Ustadz Fatullah. Insya Allah juga buat para pemirsa dimanapun berada yang ingin mengajukan pertanyaan, insya Allah nanti akan dijawab oleh guru-guru kita semua. Bagi para pemirsa yang di rumah, nanti kita akan ada segmen belajar mengaji. Di segmen ini kita akan bersama mengaji dengan Ustadz Munawir Ngacir. Jangan lupa siapkan Al-Qur'annya. Sebelum itu saya mengingatkan kepada para ibu bapak semua yang ada di studio maupun di rumah masing-masing untuk tetap menjaga protokol kesehatan, yaitu mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan membatasi diri untuk bepergian. Sebentar lagi kita akan dengarkan tausiah yang pertama dari guru kita Syekh Muhammad Jaber tentang membangun rumah tangga surgawi. Namun sebelumnya kita saksikan fiti yang berikut ini. Rumah tangga yang harmonis pastinya. Rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Yang baik, suami yang soleh, istri yang juga yang baik. Seperti rumah tangga yang harmonis. Sakinah, mawaddah, warahmah. Pengennya sih rumah tangga yang bahagia, yang saling menghargai. Yang sakinah, mawaddah, warahmah sih kayak orang-orang biasa aja. Yang dilandasi keimanan yang bertakwa pada Allah senantiasa dilandasinya ya. Ya supaya intinya itu harus saling percaya, saling sama-sama beribadah, saling mengajak ke surga. Supaya kita sama-sama masuk surga, untuk sama-sama kita mendapatkan pahala yang baik. Menurut pandangan saya, rumah tangga yang surgawi itu yang rumah tangga yang satu sama lain yang terbuka, jujur dan setia. Yang saling menjaga, bisa menjadi suami saya bisa menjadi imam untuk keluarga semua, biar kita terbimbing oleh
seorang imam yang baik, yang setia, yang selalu memberikan kebahagiaan buat keluarganya. Menurutku yang bisa saling menutupi kekurangan satu sama lain, terus juga bisa membawa jalan yang lebih yang baik lagi. Menurut saya yang saling melengkapi, terus saling menerima kekurangan satu sama lain, terus apabila ada yang salah tuh, yang satu tuh membenarkan, bukan saling menyalahkan seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا وسيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Bapak Ibu, saudara-saudariku, pemirsa dimanapun berada, selalu kita mengucapkan Alhamdulillah atas segala nikmat, wabil khusus nikmatul Islam. Semoga kita selalu hidup dalam keadaan nikmat Islam dan mati meninggalkan dunia dalam keadaan Islam. Amin ya rabbal alamin. Rumah tangga surgawi. Artinya apa surgawi? Artinya dari surga ya. Kehidupan surga kita merasa atau menikmati di dunia. Bisa enggak kira-kira? Insya Allah bisa. Bagaimana caranya? Yakin. Pemirsa, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai orang mukmin, sebagai orang muslim, mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasannya tidak ada Tuhan selain Allah. Allah yang menciptakan alam semesta ini dan aturan alam semesta ini enggak bisa berjalan kecuali kita mentaati Allah, mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kehidupan kita, enggak mungkin kehidupan kita menjadi bahagia, tenang, tenteram kecuali kita mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sebagai orang muslim setiap pagi hari dan sore hari Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita membaca doa, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Aku ridha bahwa Allah sebagai Tuhan kami. Aku ridha ya, Islam agama sempurna kami. Alhamdulillah. Aku ridha bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi Rasulullah, rasul kami. Artinya apa? Hubungannya apa dengan tema ini? Hubungannya bahwa kehidupan kita enggak mungkin bahagia kecuali kita mengikuti aturan Allah, aturan Nabi Muhammad SAW. Sami'na wa ata'na. Caranya bagaimana? Suami istri di rumah, orang tua masing-masing punya hak dan kewajiban. Kalau setiap orang masing-masing memenuhi hak dan kewajiban, insya Allah aman. Kehidupannya tenang, surgawi. Karena kehidupan gak mungkin diberikan kehidupan baik di dunia kecuali dengan dua syarat. Allah berfirman dalam Al-Quran. Ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila salihan. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. Barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min serta iman, Allah Subhanahu wa taala janji dalam Al-Quran, kami memberikan kehidupan yang baik.
kehidupan yang surgawi di dunia. Masih di surga ada lebih baik lagi insya Allah. Berarti masing-masing harusnya memahami kewajiban saya apa. Jangan sebagai suami minta agar kehidupannya surgawi selalu memerintahkan ke istrinya. Harusnya taati, harusnya begini, harusnya begini. Kalau ingin masuk surga harusnya mentaati kami, kan? Ya itu aturan. Iya betul. Tapi sang suami juga punya kewajiban. Nah, pernah ada seorang agak marah sama istrinya. Kata, kapan istri saya menjadi seperti Aisyah radhiyallahu anha? Seperti Siti Aisyah. Istrinya menjawab, ketika suami seperti Rasulullah. Iya sama. Kalau suaminya begitu baik, istrinya insya Allah menjadi baik. Karena itu tanggung jawab suami itu yang paling berat. Tanggung jawab suami itu yang paling berat. Karena itu Allah Subhanahu wa taala meletakkan tanggung jawab besar bagi suami. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tanggung jawab berat itu bagi suami yang mengatur kehidupannya itu sang suami. Itu tanggung jawab. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini kesimpulan nasihat singkat untuk suami dan istri. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik di antara kalian, wahai sang suami ini, laki-laki, dengar baik-baik. Sebaik-baik di antara kalian, khairukum li ahlihi, orang yang selalu melakukan kebaikan terhadap keluarganya, selalu menjadi baik terhadap keluarganya, itulah orang yang terbaik. Karena itu kata guru saya, kalau istri, dengar baik-baik ya, kalau istri berkata suami baik, berarti suami itu baik. Begini, kata guru saya begini, kalau istrinya berkata suaminya begini, baik, berarti suaminya baik. Kalau istrinya berkata suaminya begini, berarti suaminya begini. Kenapa? Karena istri itu lebih tahu suaminya itu kayak apa di rumah. Bukan hanya di depan masyarakat, bersama orang lain. Bisa menjadi baik, bisa menjaga akhlak terhadap orang lain. Tetapi di rumah nggak bisa. Itu bahaya, hati-hati. Karena yang berhak hidupnya tenang di rumah itu keluarga, bukan orang yang di luar. Sayang sekali banyak orang yang akhlaknya baik tetapi terhadap orang jauh, terhadap orang lain, tetapi tidak bisa menjaga akhlak terhadap keluarganya. Nabi SAW, saya ulangi lagi, hadis sahih Nabi SAW, orang yang terbaik adalah yang selalu baik terhadap keluarganya, terhadap istri dan anak-anak. Sang wanita, istri, kalau ingin masuk surga, kan itu harapan dan tujuan kita masuk surga. Gimana caranya? Sederhana, dari Rasulullah SAW, khususan bagi seorang wanita. Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih, man sallat fardaha, ayyuma imra'atin, siapa di antara kalian, wahai wanita, istri, sallat fardaha, menjaga salat fardu 5 waktu, wa samat syahraha, puasa bulan Ramadan, wa hafizat farjaha, menjaga kemaluan, wa ata'at zawjaha, min ta'ati suaminya, dakhalat jannata rabbiha, akan masuk surga. Berarti surga itu tergantung suaminya. Sering ada yang bertanya, Syekh, saya ingin hadir majelis ta'lim, saya ingin datang ke masjid, saya ingin begitu. Tapi suami tidak mengizinkan. Ya, ikut suami. Ikut suami. Tidak mengizinkan karena beliau ingin dilayani di rumah, menjaga anak, menjaga rumah. Itu lebih utama. Min ta'ati suaminya. Kalau betul-betul ingin masuk surga, itulah aturan, itulah caranya. Bukan caranya sesuai keinginan atau hawa nafsu. Hati-hati, jangan sampai kita bikin kehidupan yang baik, kita ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi salah alamat, salah jalur.
Karena itu kenapa saya tadi muqaddimah, saya bilang tidak ada jalan. Tidak ada jalan mendapatkan kehidupan bahagia, tenang, tenteram di dunia kecuali kita min taati Allah, min taati Rasulullah SAW. Tidak ada jalur lain. Semakin kita dekat dengan Allah, semakin kita dekat dengan Rasulullah SAW, pasti Allah memberikan kehidupan yang baik di dunia. Kehidupan kita di dunia tenang, tenteram, sakinah, mawaddah, rahmah. Kalau masing-masing memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Ya. Dan selalu menjaga rahasia. Kehidupan antara suami istri enggak mungkin lepas dari ada masalah antara keluarga. Agar kehidupan kita tenang, jagalah rahasia. Jangan suka membuka, jangan suka curhat secara detail. Ya, biasa kita suka curhat ke teman dan lainnya. Tetapi jangan suka membuka aib suami. Sang suami, jangan suka membuka aib istri. Saya ulangi lagi. Masing-masing punya aib. Masing-masing punya kekurangan. Kalau setiap suami ingin istri yang sempurna, pasti enggak ketemu. Di dunia enggak ada. Kalau istri ingin suaminya yang sempurna, enggak ada di dunia. Berarti tetap kita sabar. Itu rezeki kita. Tetap dan menutupi kekurangan yang ada dalam suami. Suami menutupi kekurangan yang ada dalam istrinya. Kalau begitu sabar serta doa selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan jalan yang terbaik dalam segala masalah yang kita hadapi. Jangan semuanya tergantung otak. Jangan semuanya tergantung harta. Jangan semuanya tergantung keadaan yang kita punya ya di dunia ini. Wallahi Bapak Ibu. Wallahi tergantung hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan tinggalkan doa. Setiap keluarga yang punya masalah, khususnya istri ya, yang selalu stres karena suaminya, jangan putus asa. Karena punya kunci kehidupan baik adalah doa. Selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya saat doanya mustajab. Yakin Allah berikan solusi yang terbaik bagi kita semua. Jangan lepas doa, jangan tinggalkan doa. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin. Selalu memohon kepada Allah, ya Allah perbaikilah kehidupan kami. Ya Allah perbaikilah suami kami. Ya Allah perbaiki istri kami. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin Allah mengecewakan seorang yang selalu memohon kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kehidupan yang baik di dunia dan kita menjadi ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Lebih dalam lagi beliau menyampaikan kepada kita tentang hikmah yang begitu luar biasa terkait dengan masalah rumah tangga. Syekh, ada pertanyaan begini Syekh. Istri ini cenderung banyak banget ujian dalam rumah tangganya. Dia melewati rumah tangga yang ternyata ujiannya adalah suaminya. Suaminya baik sama orang lain, humble sama orang lain, enggak hitungan sama orang lain. Tapi kalau sama istri hitungan Syekh. Bagaimana cara menyikapi dan menasehatinya Syekh? Kata ayah saya istri itu sering berkata, saya diuji, banyak ujian dari suami. Ternyata suami berkata, banyak ujian saya dari istri. Kita bingung sekarang ujiannya dari mana ini? Iya. Karena itu masing-masing punya hak dan kewajiban. Iya. Masing-masing. Jangan merasa saya yang baik, kamu yang salah. Itu enggak bisa hidup surgawi.
Jangan merasa selalu hari ini saya yang benar, besok saya yang benar, lusa saya yang benar, kamu yang selalu salah. Itu bukan. Harusnya kita hidup musyawarah. Usahakan hidup bersama musyawarah. Agar kehidupan kita lancar, sukses, perlu meeting. Perusahaan besar ada meeting terus kan? Meetinglah sama suami istri. Ajak minum kopi di luar. Jangan di rumah, ajak di luar. Istri ajak suami, suami ajak istrinya. Ya, ngobrol musyawarah. Gimana solusinya dalam hal itu? Dan usahakan jangan marah. Ya, usahakan musyawarah insya Allah ketemu solusi yang terbaik. Masya Allah, luar biasa. Saya begitu sangat memberikan petunjuk dan informasi ilmu buat kita semua. Bu. Ada ibu-ibu yang suaminya pelit di sini ada? Mana orangnya? Insya Allah mudah-mudahan apa yang guru kita tadi sampaikan Syekh Muhammad Jabir luar biasa. Apapun masalahnya tetap muasyarah bil ma'ruf, muhasarah dalam kebaikan. Insya Allah banyak manfaat yang kita dapat dari apa yang telah guru kita sampaikan. Lepas ini kita akan mendengarkan tausiah kedua yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Habib Muhammad Syahab dengan tema Jangan Hanya Pasrah. Tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih Ustadz Azmi yang telah melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga ini menjadi ibadah bagi yang membaca dan umumnya buat kita semua yang mendengarkan. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Alhamdulillah saat ini kita sudah bersama dengan guru kita yang insya Allah beliau akan memaparkan begitu dalam dan begitu luas tentang tema yaitu jangan hanya pasrah. Kepada guru kita Al-Habib Muhammad Syahab dipersilahkan. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala abdihil mustafal amin Sayyidina Muhammadin Nurillahil mubin Al-hadi ila siratihil mustaqim Dhil khuluqil azim wa nahjil gawim Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati semuanya, wabil khusus host kita kali ini Ustadz Abi Gifran. Terima kasih. Ada qari kita yang membaca Al-Quran dan semua para pencinta Cahaya Hati Ainus TV. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kepasrahan artinya orang itu terkadang sudah pasrah saja ibu, ya, pasrah tidak mau usaha. Ini bukan jalan
yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Islam itu membagi 3. Ada yang namanya ikhtiar. Ada yang namanya doa. Baru terakhir tawakal atau bisa kita artikan pasrah. Jadi orang pasrah itu sebenarnya boleh tapi dengan syarat. Jangan ini enggak, sudah saya di rumah saja, sholat enggak putus 5 waktu, berharap habis sholat angkat sejadah ada uang 1 miliar. Uang 1 miliar enggak dapat, insya Allah gila pasti. Betul Ibu? Betul. Jadi yang pertama kita lakukan apa? Ikhtiar. Orang ikhtiar itu begini, orang ikhtiar, kita ikhtiar hukumnya wajib, dapatnya enggak. Ibu keluar rumah misalnya, atau suami ibu keluar rumah misalnya, untuk cari uang, sudah keluar, ikhtiar, bagus atau tidak? Ketika ikhtiar, bagus atau tidak? Bagus. Waktu pulangnya nggak dapat apa-apa, jangan marah. Nah itu di situ ada pasrahnya. Makanya orang itu harus ikhtiar. Tadi ayatnya sudah dibacakan, Innallah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan merubah suatu kaum kecuali kaumnya itu harus merubah dirinya. Jadi kalau kita bicara sudah saya hidup ini pasrah saja betul, tapi harus diawali yang pertama apa? Harus dicatat yang pertama ikhtiar. Ikhtiar ini sangat dianjurkan. Ketika kita ikhtiar mencari sesuatu, kita sudah usaha untuk melakukan hal tersebut. Sehingga dikatakan oleh Sayyidina Imam Ja'far As-Sadiq. Beliau mengatakan innama fil man'i al-ata. Kalau kita sudah ikhtiar, kita sudah melakukan yang memang sudah jalan yang lurus, betul sesuai dengan syariatnya Allah Subhanahu wa taala, Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatu, kita belum dapat. Maka kata Sayyidina Imam Ja'far As-Sadiq, beliau mengatakan innama fil man'i al-ata. Di situ ada cegahan dari Allah Subhanahu wa taala, belum dapat yang kita lakukan, belum dapat yang kita inginkan, belum dapat yang kita harapkan, disitulah sebenarnya Ibu dan para pemirsa semuanya ada rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum kita pasrah, sebelum kita bertawakal kepada Allah, ada namanya yang pertama adalah ikhtiar. Setelah ikhtiar, kita mencari apa yang sudah memang diharuskan kita cari. Kemudian yang kedua apa? Doa. Ud'uni astajib lakum. Ada satu cerita sebenarnya. Syekh Ibrahim bin Adham. Syekh Ibrahim bin Adham seorang ulama besar. Pada zamannya Syekh Ibrahim bin Adham, Ibu jalan ke pasar. Ulama besar ini jalan ke pasar. Ketika jalan ke pasar, karena melihat ulama guru besar misalnya jalan ke pasar, orang pada ngerumunin, oh ada ulama besar, oh ada Ustadz ABG Pran, lo datang semuanya. Oh, apalagi ustadznya artis kan. Nah, datang semua orang lihat, datang. Apalagi Syekh Ibrahim bin Adham ini Masya Allah memang mumpuni di dalam keilmuannya. Ketika beliau berjalan di pasar, orang-orang pada datang, ngumpul, ada yang salaman, nanya kabar, semuanya. Karena ada satu kesempatan bisa ngobrol sama Syekh Ibrahim bin Adham, satu orang nunjuk tangan bertanya. Ini namanya ikhtiar, nanti sudah ikhtiar doa. Sudah doa baru kita tawakal. Nah doa ini menarik ceritanya. Ketika satu orang bertanya, ya Syekh, yaqulullahu ta'ala fil Qur'an, Allah Subhanahu wa ta'ala berkata di dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum. Perintah Allah yang mengatakan,
Udu'uni, Allah mengatakan perintah, berdoalah kepada aku. Perintah Allah bukan Ibu? Bu, udah ngopi. Ibu berdoa enggak? Berdoa enggak? Semua pemirsa insya Allah kita berdoa minta. Orang yang enggak pernah minta sama Allah itu sombong. Allah katakan kepada syurga, anti haramun lil mutakabbir. Allah pernah bilang sama syurga, kau aku haramkan bagi orang yang punya sifat sombong. Termasuk orang yang enggak pernah berdoa itu sombong. Jadi kita berdoa. Cuman masalahnya gini Ibu, biasa manusia. Kan Allah bilang manusia ini biasanya cuma bisa protes, apalagi zaman sekarang protes terus kita. Ya. Al-Quran mengatakan ud'uni astajib lakum wahai syekh. Kan Allah bilang dalam Al-Quran berdoalah kepada aku, mintalah kepada aku, astajib lakum. Kan Allah yang nyuruh, Allah juga yang jawab. Niscaya aku akan kabulkan doa kalian. Ini Allah yang bilang, betul ya? Betul ya? Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada aku, niscaya aku akan kabulkan doa kalian. Cuma masalahnya nih protes nih. Yang nanya protes. Cuman masalahnya wahai syekh, nad'uhu kulla dahrin. Kami ini berdoa terus, nggak putus-putus. Cuma sampai sekarang doa kami belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sering begitu Ibu? Sering? Sering? Ini di belakang udah kasih waktu mau habis. Cuma masalahnya kami sering berdoa, tapi doa kami sampai sekarang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak bisa tuh kalau kita berpasrah, kalau kita nggak introspeksi diri. Syekh Ibrahim bin Adham dengar pertanyaan itu, lihat jawaban orang yang cerdas. Di antaranya banyak pertanyaan dia. Tapi di antaranya, kenapa doa kita belum dikabulkan? Kita sudah ikhtiar, sudah berdoa, tapi kok hajat kita belum dapat juga. Ibu-ibu ditinggal meninggal suaminya, mau cari jodoh jadi lagi susah banget. Ya, misal udah doa ya Allah berikan aku jodoh seperti Nabi Yusuf misalnya. Ya. Amin gitu Bu. Nah ini kata Syekh Ibrahim di antara wahai kalian ahlul Basra, orang Basra yang nanya pada saat itu di Irak. Hai kalian orang Basra, kalian tahu nggak kenapa doa kalian ini belum dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa doa kalian belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Di antaranya araftumullah walam tuaddu haqqa. Di antara doa kita yang tercegah. Jadi kita nggak bisa ini ikhtiar kagak, doa kagak, pasrah aja. Ya, nunggu malaikat Idrail datang itu namanya. Jadi di antara doa kalian itu sebab doa kalian belum dijawab sama Allah Subhanahu wa taala, kalian kenal kepada Allah. Kita tahu Tuhan kita adalah kalimat tauhid kita la ilaha illallah. Kita tahu tuh kalimat tauhid kita minimal, walaupun tidak seperti ulama kita kenal Allah itu dengan ma'rifahnya, tapi kita kenal Tuhan kita adalah Allah. Tapi walam tu'addu haqqa, kita tidak nunain hak-haknya Allah. Allah pernah bilang kepada Nabi Allah Daud, ya Daud sampaikan kepada makhluk, mereka cuma hanya minta haknya. Tak duit tiap hari yang banyak, ya, minta ini minta itu. Tapi ketika sampai di haknya Allah mereka nggak tunaikan. Sholat tidak ditunaikan misalnya, ibadah kepada Allah tidak ditunaikan. Jadi saya mau tanya sama ibu-ibu, kira-kira kalau doa kita ditolak sama Allah pantas atau tidak? Kira-kira kalau dari satu sebab aja nih, dengan sebab ini saja, kan kita belum orang yang sempurna nunain haknya Allah. Kira-kira, yang nggak jawab saya doain nggak pernah dikabulkan ya. Kira-kira dalam satu sebab ini saja, kalau doa kita nggak dikabulkan sama Allah, pantas atau tidak? Pantas. Nah di sini ada tawakal, di sini baru pasrah. Kita sudah ikhtiar, sudah berdoa, makanya apa? Tawakal. Kan kita tahu, kita bukan makhluk yang bagus nih misalnya.
masih jauh dengan kesempurnaan ibadah menunaikan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Apa berarti kita berhenti untuk berdoa? Tidak. Terus kita ikhtiar, terus kita berdoa. Nah, baru ada yang namanya pasrah. Bagaimana? Maka dikatakan man tawakkal. Siapa orang yang bertawakal, haqqa tawakkulihi, betul-betul bertawakal, berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, sahula alaihi sulukuhu. Jadi harus yakin, pasti jalannya akan dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan yang hadir sini atau pemirsa semuanya, jangan kita hanya pasrah, harus ada ikhtiarnya, doa, kemudian tawakal. Mudah-mudahan sedikit. Masya Allah, luar biasa. Begitu dalam paparan ilmu yang beliau berikan kepada kita semua guru terkait dengan bicara masalah pasrah. Bagaimana ya guru ketika kita sudah menjalankan kepasrahan untuk menciptakan ikhlas, itu seperti apa guru? Nah, ini juga bagus. Artinya kita ini lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semuanya ini miliknya Allah. Semua ini harta kita, dunia, semua berserta isinya dan diri kita adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan tadi fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Allah mengatakan ketika kita sudah menginginkan sesuatu, sisanya apa? Pasrah kepada Allah. Nah, pasrah ini harus ikhlas. Enggak harus dicari bagaimana cara ikhlasnya. Kalau sudah Allah katakan pasrah, ini harus ikhlas. Masih ada waktu? Masih guru. Ada Hatim Al-Asam. Beliau mengatakan alimtu anna rizki la ya'kulu ghairi fatma'annat bihi nafsi. Kata Sayyidina Hatim Al-Asam, beliau mengatakan aku tahu nih Bu, rezekiku, kita udah ikhtiar, doa, mencari. Aku tahu rezekiku ini kalau memang sudah untukku, kata Hatim Al-Asam, la ya'kuluhu ghairi. Ini ikhlas nih. La ya'kuluhu ghairi, enggak akan dimakan orang lain. Artinya perbandingan perkataannya kalau memang bukan rezeki kita, pasti dimakan orang. Benar guru, benar. Begitu Ibu ya? Ini menang paham gak nih? Ibu understand? Understand? Wah. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih guru. Kalau memang dimakan, artinya kalau memang sudah rezekiku, ya pasti nggak akan dimakan orang lain. Tapi dengan syarat, ikhtiar, doa sama pasrah. Maka fatma annat bihi nafsi, kata Hatim Al-Asam, aku ikhlas, aku tenang punya jiwa, kata Imam Hatim Al-Asam. Alhamdulillah, luar biasa. Begitu sejuk, dalam, dan luar biasa yang beliau sampaikan. Ungkapan menyatakan bahwa rezeki nggak bakal kemana. Sehingganya kalau pengen dikabulin doa, tertuang dalam Al-Quran, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kalau pengen dikabulin, ibadah dulu. Masya Allah, begitu luar biasa yang guru kita sampaikan. Mudah-mudahan ini terus memberikan motivasi dan pembelajaran buat kita. Sesaat lagi kita akan dengarkan tausiah selanjutnya dari guru kita Al-Ustadz Fatullah yang akan membahas tentang jangan mendoakan hal yang tidak baik. Tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Pemirsa, seperti janji saya, di mana sekarang kita akan mendengarkan tausiah selanjutnya dari guru kita yang akan mengupas lebih dalam tentang jangan mendoakan hal yang baik. Insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Fatullah. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu hadirat, para pemirsa di mana saja berada. Dalam
dalam kehidupan sehari-hari kita manusia terkadang menghadapi kekecewaan yang berat. Apalagi kita menghadapi teman, kawan yang zolim terhadap kita. Terkadang membuat kita marah, lalu kita bersumpah serapah atau mendoakan yang tidak baik. Dalam Islam, mendoakan seseorang dengan doa yang tidak baik itu dilarang. Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam kitab Risalatul Mu'awwanahnya menjelaskan bahwa kita dilarang untuk mendoakan seseorang untuk datangnya musibah terhadap diri kita sendiri, anak-anak kita, harta kita, ataupun orang lain, sekalipun mereka berbuat zolim kepada kita. Bu, Bu, kadang-kadang kan kita kalau marah, ya, suka menyumpahin atau doain yang tidak baik. Misalnya ibu-ibu dibuat marah sama temannya, yang keluar itu kata-kata yang tidak baik. Yang kita doakan biasanya doa yang tidak baik. Mau mampus lu. Itu doa yang tidak baik. Disuruh datengin bencana kepada temannya. Samber geledek lu. Pernah nggak Bu suka begitu Bu? Suka begitu nggak? Jangan. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wala tad'u ala anfusikum, wala auladikum, wala amwalikum, wala tafawwaku minallahi sa'ata ijabatin. Kata baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, janganlah kalian berdoa atau mendoakan diri kalian, dan jangan mendoakan anak-anak kalian dan bahkan harta kalian, dan jangan di saat waktu ijabah. Oleh karena itu, dalam hadis ini paling tidak ada dua hal yang bisa kita ambil pelajaran. Pertama, janganlah kita mendoakan kepada seseorang untuk mendatangkan bencana atau doa yang jelek, sekalipun orang itu berbuat zolim kepada kita. Kenapa demikian? Karena ini bagian daripada sifat majmumah, sifat yang tercela. Dilarang dalam Islam. Yang kedua, dalam hadis ini seolah-olah mengajarkan kepada kita, boleh jadi kita mendoakan orang lain itu yang jelek itu akan kembali kepada diri kita. Kan ada dua kemungkinan tuh Bu. Kalau kita sumpah serapah mendoakan keburukan orang lain, ada dua kemungkinan. Kalau tidak kena yang kita doain, bisa kembali kepada kita. Itu Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam kitab yang sama, dalam Risalatul Mu'awwanah, itu menjelaskan, ya, waktu kita mendoakan seseorang, itu pintu langit tertutup karena kita doanya yang jelek-jelek. Pintu langit ditutup, kembali lagi ke bumi, di bumi pun ditutup. Ketika pintu langit tertutup, di bumi juga tertutup, bisa jadi itu doa kembali kepada kita. Tuh orang samber geledek,
Yang kena akhirnya kita. Lihat bagaimana baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh kepada kita. Bagaimanapun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dihina, dizolimi, tetapi Rasulullah tidak membalas dengan doa yang tidak baik. Dalam catatan sejarah baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau hijrah dari Makkah ke Taif sebelum ke Madinah, beliau berdakwah itu oleh kaum Taif di sana bukan disambut tapi disambit. Ya enggak Bu? Pernah lihat atau pernah dengar? Bu? Pernah ke Taif? Yang biasa pernah ke umroh itu biasanya suka mampir ke Taif. Nah, baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hijrah ke Taif berdakwah ke sana tidak disambit oleh umatnya, tapi tidak disambut tapi disambit. Apa lalu Rasulullah balas dengan ketidakbaikan? Apa dibalas oleh Rasulullah dengan kata-kata yang jelek? Bahkan mendoakan untuk turun bencana kepada umatnya? Tidak. Bahkan ketika itu malaikat Jibril membantu, mengajak kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad, kaum Taif itu sudah kurang ajar kepada engkau Muhammad. Malaikat Jibril mau mendoakan kehancuran buat kaum Taif. Tapi ketika itu baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menolak. Kata Rasulullah malah berdoa yang baik-baik. Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun. Itu doanya Rasulullah kepada kaum Taif yang jelas-jelas menzolimi Rasulullah. Diajak, didakwah, malah bukan disambut, malah disambit. Tapi Rasulullah tidak membalas dengan doa yang tidak baik, Bu. Kata Rasulullah, ya Allah, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku karena mereka tidak tahu. Boleh jadi mereka belum tahu. Bahkan Rasul mengatakan kepada Jibril, biar kalau sekarang mereka tidak mau masuk Islam, mungkin anaknya. Kalau tidak anaknya, mungkin cucunya. Dakwah itu proses perjuangan yang panjang. Begitulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan sifat terpuji. Dizolimi dibalas dengan kebaikan. Karena itu terakhir kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis yang lain, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sil man qata'ak, wa'fu man zolamak, wa'ti man haramak. Ini akhlak terpuji ini. Kata Rasulullah, silman qata'ak, sambunglah silaturahmi kepada orang yang memutuskan silaturahim. Kalau ibu punya saudara, punya teman memutuskan silaturahmi, jangan dibalas dengan putus lagi. Enggak ada bedanya ibu dengan mereka. Beduk, kata anak sekarang, enggak ada bedanya. Kata Rasulullah, silman qata'ak, sambunglah silaturahmi kepada orang yang memutuskan silaturahim. Yang kedua, wa'fu man zalamak, maafkanlah orang yang berbuat zalim kepada engkau. Begitulah Rasulullah yang beliau lakukan. Umatnya kurang ajar, berbuat zalim, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak balas dengan doa yang tidak baik. Wa'ti man haramak, berikanlah kepada orang yang pelit kepada kau. Mereka pelit, kita malah baik. Oleh karena itu, akhlak terpuji baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap orang lain, sekalipun orang lain itu jelas-jelas berbuat zalim, Rasulullah tidak balas dengan doa yang tidak baik. Rasulullah tidak
mendoakan dengan datangnya musibah buat orang lain, tidak. Biarin aja. Kalau orang itu jahat sama saya, ntar pulang dia kesambar gledek, enggak. Kalau umatku tidak mau mengikuti dakwahku, biarin aja semuanya mati semua. Tidak. Ditawari malaikat, malah disuruh didoakan yang baik oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita tiru dan tauladani baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, semarah apapun kita, seemosi apapun kita, balaslah emosi itu, marah kita itu dengan kebaikan, dengan doa yang baik-baik. Inilah yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa apa yang beliau sampaikan kepada kita semua. Sungguh sangat insya Allah menjadi pembelajaran buat kita semua. Bu, bu, betapa pentingnya menjaga bahasa yang baik, karena selamatnya orang tergantung daripada lisannya. Salamatul insan bihifdil lisan. Seselamatnya seseorang tergantung daripada lisannya. Pemirsa, selepas ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial kita di @cahayahati iNews di segmen Jamaah Bertanya. Tetap di sini bersama kita sebentar lagi, Cahaya Hati Indonesia. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Para pemirsa, kita masuk pada segmen Jamaah Bertanya. Insya Allah guru-guru kita sudah insya Allah siap akan menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke media sosial @cahayahati iNews. Kita persilahkan dulu kepada guru kita, Syekh Muhammad Jabir. Assalamualaikum Syekh. Ada pertanyaan dari @farhan. Assalamualaikum Syekh. Saya ingin bertanya kepada Syekh, di mana saya ingin segera melepas lajang. Namun ternyata saya terbentur dengan biaya karena orang tuanya pengen mahar yang besar. Saya nggak sanggup buat nyarinya. Kira-kira apa yang harus saya lakukan, Syekh? Tafadhol, Syekh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Jawaban dari saya, udah cari yang lain aja. Iyalah. Cari yang lain. Kan yang saya tahu itu, jumlah wanita itu lebih besar berkali-kali lipat daripada laki-laki. Berarti masih ada banyak lah. Iya. Kalau dari awal itu begitu ribut, maharnya tinggi, berarti kehidupannya nanti nggak sanggup. Kalau mahar nggak sanggup, berarti melayani seorang itu di dalam kehidupan nggak sanggup. Mau ke mall, mau tas yang begitu mahal, mau mobil sendiri, mau rumah yang lain, gak sanggup. Nah, nasihat saya untuk semua, khususan untuk wanita dan orang tuanya. Nabi SAW bersabda, "Man atakum, idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh." Kita datang kepada kalian, melamar kepada kalian seorang laki-laki yang baik, saleh. Kalian ridha dengan agama beliau dan akhlak beliau, segera nikahi. Ini modal yang luar biasa. Ini kesempatan yang sangat berharga. Jangan mencari keuangan, jangan mencari jabatan, jangan mencari sesuatu yang tidak bisa memberikan kehidupan yang baik bagi anak-anak kita. Ya, dan kepada seorang laki-laki calon ya yang mencari istri, mencari calon ya. Nabi SAW bersabda, ini semuanya sudah ditentukan dari Allah, dari Rasulullah SAW. Ya. Qal tunkahul mar'atu li arba'. Kalau mau nikahi seorang wanita, cari 4 hal. Lidiniha, itu yang paling utama, yang paling penting. Bagaimana agamanya? Diniha, wa khuluqiha, wa jamaliha. Kalau cantik nggak apa-apa. Ya, kalau cantik juga nggak apa-apa. Tetapi kalau cantik tidak beragama itu bahaya. Karena kehidupan itu semakin kita dekat dengan Allah, Allah berikan kehidupan yang baik. Berarti kesimpulannya,
kalau di awal begitu ribut, pasti berikutnya lebih ribut lagi. Saya harap kalau ingin kehidupan kita menjadi lebih baik, lebih barakah, Nabi SAW bersabda, aqalluhunna muhuran aktsaruhunna barakah. Yang maharnya paling rendah, sedikit, sederhana, itu lebih barakah. Yang kita cari dalam kehidupan itu barakah. Semoga Allah memberkahi kehidupan kita semua. Masya Allah, luar biasa, begitu menyejukkan pesan dan jawaban dari Syekh Muhammad Jabir yang tentunya bukan ukuran bahagia itu karena harta, tapi ada agama dalam kehidupan kita. Syekh, ada pertanyaan kedua dari jamaah yang hadir yang kayaknya udah siap banget buat memberikan pertanyaan kepada Syekh. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Musyrifah Haryati dari Masjid Taklim At-Taubah, Bekasi Utara. Ada titipan pertanyaan nih Syekh. Kami ada titipan pertanyaan kepada Syekh. Ketika rumah tangga itu sudah berada di ujung tanduk karena orang ketiga, apakah rumah tangga itu masih bisa dikatakan surgawi? Dan bagaimana cara untuk mendapatkan surgawi itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang ketiga ya, itu maksudnya apa orang ketiga ini? Iya. Syaitan itu. Iya. Tapi syaitan itu bahaya. Itu menurut saya ada dua makna. Orang ketiga, ada seorang yang suka ikut campur. Baik dari orang akrab, orang tua, mertua dan lainnya. Ikut campur dalam urusan keluarga. Walaupun keluarga itu anak, nggak boleh. Karena pasti dalam kehidupan kita, pasti ada misal antara suami istri. Kalau kita usaha menyelesaikan urusan kita antara suami istri, itu bisa cepat selesai. Kalau ada orang ikut campur, itu membesarkan masalah. Karena itu yang tadi saya sampaikan, jangan suka curhat membuka masalah yang terjadi dalam rumah tangga kita. Karena masalahnya itu kecil. Kalau kita membuka masalah kepada orang lain, kita membesarkan masalahnya. Itu kalau prosesnya cepat selesai kalau antara suami istri. Kalau kita buka kepada orang lain, ketiga itu jadi besar. Kalau begitu lebih baik jangan ikut campur ke siapapun. Orang tua, mertua jangan ikut campur dalam urusan anak-anak. Biarin anak dan istri dan suaminya dia selesaikan urusannya sendiri. Ini makna yang pertama. Kalau makna yang kedua, orang ketiga, artinya kayak kata Habib itu bisa namanya syaitan, itu mudah-mudahan tidak ya. Artinya maksudnya apa orang ketiga itu? Yang masih sudah nikah suami istri, tapi dalam hatinya masih ada rasa cinta kepada orang lain. Begitu ya mungkin ya? Begitu ya maksudnya? Ya insya Allah tidak ya. Walaupun jawabannya ya, tapi harapan saya insya Allah tidak. Karena tidak mungkin ya ada seorang mukmin beriman bisa dia hidup dengan pasangannya suami maupun istri masih dalam hatinya dia mencintai orang lain. Ketika bertemu di acara keluarga dan lainnya, dia memandang matanya, oh ya sampai bercanda katanya, ini apa namanya, mantan pacaran ini. Mantan, sampai ketawa-ketawa mantan pacaran, itu bahaya. Itu penyakit yang parah. Sudah nikah, mencintai suami, istri mencintai istri, istri mencintai suami, suami mencintai istri, tetapi salah satunya masih ada dalam hatinya mencintai orang lain. Cinta itu baik, tapi kalau caranya salah itu bahaya. Mencintai seorang lain. Karena itu sering saya sampaikan kepada jamaah, khususnya wanita, hati-hati yang suka sosial media. Menonton artis mana ada, khususnya yang mohon maaf viral di mana-mana, artis Korea. Orang yang non-Islam, seorang Muslim yang punya suami, mencintai tapi menonton orang lain sampai meremehkan, mohon maaf, itu ya buahnya meremehkan suaminya. Sampai kenapa punya suami kayak itu? Oh kenapa suaminya tidak secantik fulan itu? Bahaya. Itu bahaya. Kalau di antara, saya kasih obatnya ini. Kalau di antara suami istri masih dalam hatinya ada rasa cinta,
Itu penyakit yang perlu diobati. Wajib diobati. Bagaimana caranya? Orang itu yang masih rasa ada penyakit. Penyakit itu rasa cinta terhadap, itu harusnya dipotong. Gimana caranya? Pindah. Jangan ikut acara, walaupun acara berkeluarga yang fulan itu ada. Artinya menjauhkan diri dari fulan itu. Karena kita nggak bisa batasi rasa cinta kan? Nggak bisa. Berarti gimana caranya? Kalau betul-betul kita mencari kehidupan yang baik, suami yang halal. Jangan sampai cinta dengan yang haram, kita jauh. Ayo kita pindah dari kota ini. Pindah ke kota lain, pindah ke negeri lain. Yang penting jauh dari fulan itu. Kalau serius, ini yang ingin menobati itu serius, ingin menjaga rumah tangga. Kalau belum masih rasa cinta, jawaban seperti awal, cari yang lain aja lah. Iya jujur, nggak boleh hidup dengan orang yang masih selalu dia berpikir, selalu mencintai orang lain. Udah cari orang lain, udah dia nikah sama, alhamdulillah dalam syariat ada talak. Ada talak, nggak bisa hidup. Talak itu solusi, bukan artinya nggak boleh. Kalau merasa tidak baik sama saya, merasa ada orang lebih cantik, udah cari orang lain. Nah, tapi di awal, kalau serius menjaga ini penyakit, perlu kita bantu. Suami membantu istri, istri membantu suami, agar menobati penyakit yang ada, yang rasa cinta salah itu, terhadap orang yang tidak boleh mencintainya. Dan selalu berdoa, semoga Allah berikan surgawi. Itu 100% bukan rumah tangga yang surgawi. Itu bukan rumah tangga yang surgawi, karena tidak sesuai aturan Allah, tidak sesuai tidak sesuai aturan Allah, tidak sesuai aturan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Terima kasih Syekh, Masya Allah. Begitu luas dan luar biasa jawaban dan petunjuk yang beliau berikan kepada kita. Sehingga mudah-mudahan mari kita gapai rumah tangga kita dengan tuntunan agama dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjut di jamaah bertanya. Guru Al-Habib Muhammad Syahab, ada satu pertanyaan dari media sosial @nenis_1994. Assalamualaikum Habib, apakah boleh saya melawan orang tua saya yang saya tahu kalau yang dilakukannya itu salah? Fadhal Habib. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Seperti apa yang dikatakan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, birrul walidain afdalu minas salah waz zakat was sum wal hajj wal umrah wal jihad fisabilillah. Pertama kita fahami berbakti kepada kedua orang tua ini lebih afdal, bukan berarti udah saya berbakti saja sama orang tua nggak sholat, bukan. Berbakti kepada orang tua ini pahalanya besar daripada sholat, zakat, puasa, haji, umrah, wal jihad fisabilillah, sampai berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Birrul walidain menguasai nomor 1. Artinya berbakti kepada kedua orang tua. Akan tetapi, apakah dengan berbakti kepada kedua orang tua ini, ketika orang tua salah kita ikuti. Dikatakan la ta'atal makhluk li ma'siyatil khaliq. Tidak boleh kita taat kepada makhluk untuk bermaksiat kepada Khalik. Misal contoh, orang tua kita nyuruh kita misalnya berjudi misalnya. Atau nyuruh kita tidak sholat misalnya. Apakah kita patuh sama orang tua? Tidak. Karena kita tidak boleh patuh kepada makhluk, taat kepada makhluk siapapun mereka. Walaupun itu orang tua kita, untuk jalan bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau jawaban apakah boleh misalnya orang kita ini apakah boleh kita melawan orang tua? Marah sama orang tua. Kalau marah ya tidak boleh. Marah kan Allah subhanahu wa ta'ala sudah katakan kita ngomong saja sama orang tua ini tidak boleh. Tapi kalau ngasih tahu secara baik, ngasih tahu secara akhlak, ngasih tahu secara adab, memberitahu dengan baik-baik kepada kedua orang tua kita, ketika orang tua kita salah, boleh. Bukan tidak boleh, tapi dengan akhlak, dengan adab, bukan dengan marah-marah, lempar barang misalnya, atau ngajak berantem orang tua. Orang tua diajak main tinju misalnya. Nah itu yang tidak boleh.
ketika kita kasih tahu orang tua kita tapi dengan akhlak. Dan apabila kita tidak sanggup misalnya, ada jalan. Mungkin dengan surat yang baik, dengan surat yang bagus, yang rapi, bukan ngata-ngatain misalnya. Atau juga orang tua kita punya siapa yang ia segenin. Misal guru agama kek, siapa paman kita yang memang dia segenin. Untuk bisa berbicara baik dengan orang tua kita, menasehati, kita minta tolong sama orang tersebut untuk datang sama orang tua kita. Enggak ada jalan lain. Tadi sudah kita bahas, jangan pasrah, ada ikhtiar sama doa. Kita doakan orang tua kita, kalau memang terus di dalam kesalahannya, kita doakan orang tua kita agar kenapa? Agar kedua orang tua kita mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya begitu, mudah-mudahan bermanfaat. Masya Allah, terima kasih Al Habib telah memberikan banyak sekali jawaban untuk Etneni 1994 dan umumnya buat kita semua begitu luar biasa. Tunggu Mas Habib, ada lagi pertanyaan yang dari ibu-ibu nih, sudah siap bertanya kepada Habib. Mana orangnya? Silakan Ibu. Coba, ada suaranya Ibu? Oh boleh diganti. Nah coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Isti dari Majelis Taklim At-Taubah Bekasi Utara. Tanya kepada Habib Sihab ya. Habib Sahab. Boleh, semuanya boleh. Begini Pak Habib. Kalau menurut kita sudah berusaha semaksimal mungkin dan disertain dengan doa. Namun Allah belum mengabulkan doa usaha kita atau doa kita. Apakah itu bertanda bahwa kita harus menyerah? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laisa fauqahuma minal khair khaslatani. Laisa fawqahuma minal khair husnudzan billah wa husnudzan li'ibadillah. Ada dua hal kata Nabi yang paling baik ada di dalam sisi manusia, punya dua sifat. Sifat yang pertama bersangka baik kepada Allah. Kita sudah ikhtiar, sudah berdoa, tapi belum dikabulkan apa? Kita bersedih dan bertawakal karena Allah Subhanahu wa taala Maha tahu kebutuhan kita. Di dalam kitab Tanqihul Qaul diceritakan ada seorang yang kaya tapi rajin maksiat. Kaya rajin maksiat, kalau doa langsung dikabulkan. Ceritanya. Kemudian malaikat naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak butuh malaikat naik, Allah Maha tahu, tapi ini buat kita yang jahil, yang bodoh supaya tahu. Maka ada hadis ini. Malaikat naik kepada Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Allah, "Ya Allah, fulan kaya, pengen selalu bertambahkan hartanya." Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Tambahin, tambahkan kata Allah. Jangan lama-lama dia berdoa. Kenapa? Aku enak dengar suaranya. Allah enak dengar suaranya, dikasih. Tapi wa malahu fil akhirah min nasib. Tapi di akhirat gak dapat apa-apa. Ada orang yang miskin, bertakwa. Bukan berarti doa kita tuh Allah gak dikabulkan, Allah benci sama kita. Disinilah ada bersangka baik. Pasrah kita bersangka baik. Ada orang miskin, bertakwa, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doanya pun enggak dikabulkan. Yang kaya maksiat dikabulkan. Kenapa? Allah nek sudah, enggak suka sama dia. Yang miskin enggak dikabulkan kata Allah, jangan jawab doanya. Kenapa? Aku masih enak dengar suaranya, tangisannya berdoa setiap malam. Allah senang. Mungkin kalau ditambah sama Allah, enggak lagi bangun tahajud. Kalau ditambah sama Allah Subhanahu wa taala, mungkin sudah lupa sama Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Jadi, kita ini harus punya dua sifat. Sifat yang pertama, ayo jangan pernah kita suudzon kepada Allah. Doa yang kita haturkan, ikhtiar yang sudah kita lakukan, berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala seperti tadi pertama saya katakan, manusia itu punya tiga, ikhtiar, doa, tawakal, pasrah. Jadi harus ada ikhtiarnya, doanya, nah sisanya pasrah ini pun harus diarahkan dengan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersangka baik. Ya Allah, alhamdulillah Kau belum kabulkan doaku karena Engkau yang Maha tahu, aku tidak tahu bagaimana kehidupan ke depanku, aku serahkan kepadamu. Ini manusia yang indah dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersangka baik, ana inda dhanni abdi
Di baku ini kata Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sangkaan hambaku terhadapku. Tapi juga berdoa, ibu harus yakin, Allah wa antum muqinun bil ijabah. Jangan berdoa, dikabulkan enggak ya? Doa enggak ya? Kabulan enggak ya? Doa enggak ya? Jangan. Ketika kita berdoa, kita juga harus yakin doa kita dikabulkan sama Allah. Sisanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, serahkan terserah Allah. Allah mau terima alhamdulillah, Allah tidak terima kita katakan alhamdulillah. Ini yang memang harus, artinya diajarkan, ditanamkan di dalam diri kita supaya kita ini yakin selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan dan bertawakal. Mudah-mudahan Masya Allah, luar biasa guru. Allahumma sholli ala Muhammad. Begitu menyentuh sekali apa yang beliau paparkan. Baik Syekh Muhammad Jabir, begitupun Al-Habib Muhammad Syahab. Luar biasa. Bu. Bu. Seneng gak Bu? Cerah apa enggak? Cerah apa enggak? Jangan suudzon. Benar-benar harus husnuzon. Wala ta'asu min rauhillah. Tetaplah kita jangan putus asa dari rahmat Allah. Bagi para pemirsa yang dimanapun berada, kalau pengen bertanya kepada guru-guru kita, silahkan kirimkan pertanyaannya ke Instagram @cahayahatiinews. Insya Allah nanti pertanyaannya akan dijawab semua oleh guru-guru kita. Insya Allah setelah ini kita akan ngaji yuk bersama guru kita Ustadz Munawir Ngacir. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Bagi para pemirsa yang ada di rumah, yang ingin ngaji bareng kita, mari sama-sama kita siapkan Al-Qur'annya. Tapi terlebih dahulu ambil wudhu dulu, biar baca Al-Qur'annya kita jadi ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa matiin dulu kompornya ibu-ibu. Jangan lupa juga pakaiannya diangkatin dulu biar fokus ngajinya kita benar-benar dapat kebaikan. Insya Allah kita akan masuk pada segmen ngaji yuk. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau dipuja manusia agung. Sadarlah diri, tahu diuntung, sebelum masa keranda mengusung. Bila Israel datang memanggil. Lah, mama di mana-mana Ceribel mah bisa pinter, aja mama lagu apa juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Allah. Sadaqallahul azim. Salawat serta salam kita sampaikan keharibaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga para pemirsa dan juga yang ada di studio selalu barang-barang mendapatkan syafaatul uzmah nanti di yaumul akhirah. Amin ya robbal alamin. Ya robbal alamin. Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih hidup? Masih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Marilah para pemirsa tahadus minimah kepada para alim ulama yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan yaitu surah Al-Fat ayat 11. Understand? Understand? Yes. Nenek-nenek. Dikira nenek-nenek katanya jualan semen begitu. Ya, iya, Masya Allah. Tentunya saya Munawir Ngacir tidak sendirian. Saya ditemani oleh host kita yang luar binasa. Ya Allah.
Ya Allah. Luar biasa apa? Jadi luar Ya biasa. Allah. Dan insya Allah mudah-mudahan saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh bintang tamu kita yang luar biasa. Masya Allah. Assalamualaikum. Wabarakatuh. Alhamdulillah. What's your name? My name Markona. Yes. Yes. Iya. Namanya siapa, Bu? Ibu Ona. Oh, Ibu Markona. Markona ya? Ibu Ona. Iya. Oh, Ibu Ona. Dari Masjid Talim mana, Bu? At-Taubah. At-Taubah. Iya. Mudah-mudahan jadi orang tobat terus ya. Amin. Alhamdulillah. Namun sebelum kita bahas, kita akan dibacakan terlebih dulu oleh Ibu Ona. Ayat yang 11. Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulu lakal mukhallafuna minal a'rabi syaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana yaquluna bi alsinatihim ma laysa yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim qul faman yamliku lakum minallahi syai'an in arada bikum darra aw arada bikum naf'a bal kana Allahu bima ta'maluna khabira. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Bu. Ini kalau belum mati jangan dikubur ya. Lah iya, orang baca Qurannya cakep kan? Alhamdulillah. Tapi bukan saya menyalahkan enggak. Kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman sedikit kita bareng-bareng ngaji. Kalau mama bukan hanya pinter ngaji saja, nyanyi juga pinter, iya nggak? Ya. Boleh dicoba nggak? Sungguh aneh. Nah kenyataannya kan begitu. Ya Allah. Nyamber aja dia mah ya. Lah iya. Padahal nggak cuma ngaji. Masya Allah. Yuk kita tadi sudah dicontohin oleh Ibu Onar ya. Ibu Onar ya. Masya Allah luar biasa. Ini Qori'ah terbaik. Dia juara apa satu, saya juara umumnya ya kan. Alhamdulillah. Mama. 1, 2, 3. Enakan satu lagu aja sambil goreng tahu mama begitu juga nggak apa-apa ya. Itu kenapa mak? Ntar kalau bawa Allah ya Karim, subhanallah. Yuk kita masuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. A-nya, hamzahnya yang danta. Ngerti danta nggak nih? Lah, iya jelas, iya. Kan Betawi semuanya kan? Lah kan ibu-ibu Betawi, saya Betawi ora. Kan ya. Kan kita sukanya baksono ya. Alhamdulillah. A'u. 1, 2, 3. Lagi. Jangan au. Ya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. A'udzu billahi
Emang mah kudu ditekan sih, kalau nggak ditekan kagak bisa-bisa ya. Ya maksudnya bacaannya suruh ditekan. Iya, dikencengin. Iya ditekan gitu ya. Alhamdulillah. Sekarang basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Sekarang masuk dengan nada yang tadi ya. Begitu ya. Jangan ngelembreh ngajinya ya. Kalau ngelembreh nanti kagak nggak dapat ilmu yang banyak ya. Kudu serius ya kan. Oh Allah, apalagi yang pakai kacamata gitu ya. Ya Allah, baca ke kacamata kan suami paling nggak suka, ya kan? Karena apa? Dia bangun tidur nyariin kacamata, bukan nyari suaminya, ya kan? Alhamdulillah. Ayo. Sayaqulu lakal mukhallafuna minal a'rabi syaghalatna amwaluna. 1, 2, 3. Amwaluna. Di situ kan nggak ada wakaf tadi Bu Ona. Bu Ona apa Bu Ona? Ona. Iya kira-kira begitulah. Ya Allah. Nah sekarang ngulanginya dari sagolat. Nah ya boleh tadi seperti apa Ibu Ona itu wa ahluna itu juga boleh karena di situ ada namanya wawu ngatof, wawu untuk nyambung, untuk sambung. Ya Allah, lihat ke sini mak, ya Allah. Saghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana. 1, 2, 3. Oke, mak, di situ ada alif bertemu dengan hamzah nih ya. Ya, bertemu alif dengan hamzah harus dibaca panjang karena ada alif. Kalau alif panjang apa pendek? Ya iya, mama kan juga seneng yang panjang kan? Alhamdulillah. Nah makanya ketika alif bertemu dengan alif harus dibaca panjang. Namanya di sini majais fasil. Panjang boleh terpis. Ini mau jawab kenceng takut salah masalahnya ya. Kagak jawab, kayak takutnya kagak ngerti. Allah ya Karim. Nah di sini dibaca panjang. Panjangnya berapa? Ada 3 cara. Pertama, boleh 6 harokat, boleh 4 harokat, boleh 2 harokat. Understand? Yes aja biar cepet. Ya, iya. Tuh. Kemudian yang berikutnya yaitu dari sayaqulu ya. Perhatikan. Nah, kemudian di sini tadi haknya di dihalak yaitu tenggorokan ya. Ha hi hu ha. 1, 2, 3. Ha hi hu ha. Untung nggak makan jengkol. Ya Allah, kalau ngapalin ini mah gampang. Hani cinta yang pertama, begitu kan? Ya Allah. Wa ahluna. 1, 2, 3. Fastaghfir lana. Nah di situ ro diiringi oleh harokat kasroh, maka dibaca tarqiq, dibaca tipis, nggak boleh dibaca piu, nggak boleh, ya kan? Dibaca fir gitu ya. Coba bareng 1, 2, 3. Fir.
Coba Bu Ana. Apa bengong saja sih ya Allah. Apa tadi Pak? Fastaghfir. Fastaghfir. Ulangi lagi. Fastaghfir. 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 Oh Allah, bareng dengan pemirsa yang ada di rumah. Fastaghfir. Fastaghfir. Nawir. Nah itu maksudnya. Ya Allah. Masya Allah. Terus kemudian dari apa? Yaquluna bi alsinatihim. Perhatikan. Di situ ketika ada mim, saya lanjutin aja ya. Jadi biar ngerti bacaannya ya. Jadi pemirsa juga cara membaca Al-Quran itu kan caranya ada dua. Mujawad dengan tartil. Ya kan? Dengan tartil. Mujawad itu yang pakai seni. Iya. Seni. Lah iya, yang kedua pakai murotal, ya kan? Murotal yang tadi, mama seperti itu ya. Yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. 1, 2, 3. Yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Oke, di situ mim mati bertemu dengan mim dibaca idgham biguna. Mimi. Oh, ibu Mimi, salah dong. Idgham Mimi. Kan ibu biasa Mimi kan? Oh, oke. Lagi ya. Kan wa mimu intaskun ladabatuk tafa nafutasim bilahi qad sarafa. Itu kalau dibaca Ifa Safawi. Tetapi ketika mim mati bertemu dengan mim dinamakan bacaan idgham mimi. Panjangnya berapa? 1 alif. Tuh ya. 1 alif. Di situ apa bacaannya itu dibaca idgham mimi panjangnya 1 alif. Bagaimana caranya? Bi alsinatihim. 1, 2, 3. Alsinatihim. Berarti idgham mimi tempatnya di mana? Hidung. Bibir, hidung. Gitu ya. Gitu ya. Ya Allah, lucu. Ini ketawanya di sini kenceng banget karena di rumah apa namanya diomelin mulu ya. Ya Allah. Oke, di situ ini namanya idgham mimi. Kemudian fi qulubihim. 1, 2, 3. Fi qulubihim. Lu-nya dibaca pan? Karena ada wawu mati. Wawu mati berarti harus dibaca pan? Panjangnya 1 alif. Itu namanya mad asli atau mad tobi. Understand? Yes. Langsung ya. Iya kalau udah udah paham kan udah ya. Allah ya Karim. Kemudian lafal yang kalimat yang berikutnya. Qul faman likulakum minallahi syai'a. 1, 2, 3. Yamlik lakum minallahi syai'a. Oke, di situ ada lafal minallah itu tidak boleh dibaca tafkhim atau dibaca tebal, harus dibaca tipis. Itu namanya tip. Tafhimlahi. Hah? Minallah. Yang mana? Minallah. Oh, bukan bismillah ya. Minallah. Oh, berarti di situ dibaca tafhim. Torqik. Dibaca tebal. Ini gape benar sih Bu Mukana. Pinter-pinter ya. Pinter. Alhamdulillah. Berarti kalau sudah punya ilmu tinggal nyampein ke jamaah ya, ke cucunya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini walaupun sedikit tetapi bisa menjadikan pelajaran buat dirinya sendiri. Kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas.
sebaik manusia yang manfaat buat dirinya dan juga buat orang lain. Baju ungu, baju biru, baju hijau. Itu nama-nama warna alhamdulillah. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, begitu banyak wawasan yang kita dapat, ilmu yang kita dapat, pemahaman tentang bacaan Al-Quran yang hari ini sudah disampaikan oleh guru kita Ustadz Munawir Ngacir. Mudah-mudahan memberikan manfaat buat kita semua. Amin ya robbal. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li al-hasbi li ashabi. Bacalah Al-Quran dan insya Allah kelak nanti di akhirat dia akan jadi syafaat buat kita semua. Amin. Insya Allah selepas ini kita akan doa bersama dengan guru-guru kita yang insya Allah akan membersamai kita semua. Namun tetap di sini, jangan kemana-mana, di Cahaya Hati Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, artinya apa yang sudah disampaikan sama guru-guru kita semuanya, baik tentang ketakwaan, kepasrahan, semua apa yang sudah jawab, intinya kita ini mensyukuri kehidupan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Washkuru ni'matallah in kuntum iyyahu ta'budun." Kita ini harus banyak-banyak bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat ini sangat banyak. Sampai Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud, beliau mengatakan asyukru nisful iman. Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud sampai beliau mengatakan orang yang pandai bersyukur. Bersyukur ini artinya kelas kita belajar untuk bersyukur. Maka ada kalimat tasyakkur. Artinya belajar untuk bersyukur. Maka Abdullah ibn Mas'ud beliau mengatakan asyukru nisful iman. Orang yang pandai bersyukur adalah sebagian daripada imannya sudah dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pantas kalau Nabi ini subhanallah beliau mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Orang yang pertama kali masuk syurga, orang yang sering mengucapkan alhamdulillah dalam segala hal. Senang ngucapin alhamdulillah, susah pun kita ucapkan alhamdulillah. Baik, kesimpulan dari apa yang saya sampaikan tadi, bahwa mendoakan yang tidak baik itu adalah salah satu sifat yang tercela, yang mesti harus kita hindari. Semarah apapun kita, jangan sampai kita mendoakan apalagi saudara kita. Di luar saudara kita pun, hatta dia orang non-muslim, kita tidak boleh mendoakan yang tidak baik. Bagaimana Rasulullah SAW selalu mendoakan yang terbaik untuk umatnya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bismillah, kita tutup dengan doa. Semoga ya Rab, ilmu yang kita dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga Allah berikan yang terbaik bagi kita semua. Dan hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم أحينا بلا إله إلا الله وتوفنا بلا إله إلا الله واحشرنا بلا إله إلا الله وأنت راض عنا غير غضبان اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصل اللهم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih kepada para guru-guru kita, Syekh Muhammad Jaber, Al-Habib Muhammad Syahab, Al-Ustadz Fatullah, Al-Ustadz Nawir Ngacir yang telah memberikan banyak ilmunya kepada kita semua. Begitupun Azmi yang sudah melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Kembali saya mengingatkan, jangan lupa dimanapun kita berada tetap menjaga protokol kesehatan, mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi diri untuk bepergian. Sampai ketemu lagi di Cahaya Hati yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salam